Nanti kalau misalnya pasiennya udah terbaring sekarang ya, dia nanti akan baring tuh di tempat tidur pasien itu bersama pasiennya, dipeluk ya pasiennya, dibelai ya pasiennya, dan dia ini akan berbisik hal-hal yang kemungkinan bisa menenangkan di telinganya si pasien itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali menceritakan sebuah kasus kriminal, dan kisah kali ini tentang seorang perawat yang sama sekali tidak melakukan tugas selayaknya perawat lagi. Sebelumnya aku juga udah pernah ngebahas salah satu asuster mematikan, yaitu Beverly Elite. Nah, ini ada juga lagi 11, 12 hampir sama, cuma lebih parah lagi yang ini. Karena si perawat ini sudah tega menghilangkan nyawa semua pasiennya, semuanya. Semua pasiennya sudah mempercayai dan mencintai nyawa. Dan berhubung kejadian ini memang terjadi tahun 1880-an, jadi memang tidak banyak dokumentasi yang bisa aku berikan. Aku banyak gantiin pakai ilustrasi aja ya. Semoga kalian bisa mendapatkan gambaran sendiri dari kisah ini dan masih bisa enjoy sama video ini ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini bermula dari seorang wanita yang bernama Jane Topan. Dia lahir pada tanggal 31 Maret 1854. Jane ini sebenarnya terlahir dengan nama Honora Kelly, Wak. Nah, karena ini ceritanya udah lama kali, jadi memang tidak banyak informasi tentang kehidupan dia di masa kecil. Nah, informasi yang ku dapat hanya si Jane ini memiliki kakak perempuan bernama Delia Kelly. Dan orang tuanya adalah imigran dari Irlandia, Wak. Ibunya bernama Bridget Kelly yang meninggal pada usia muda karena TBC, dan ayahnya bernama Peter Kelly. Dia ini adalah seorang pecandu alkohol dan bekerja sebagai penjahit. Nah, beberapa tahun setelah Bridget, ibu Jane ini meninggal dunia, tepatnya di tahun 1863, Peter ini membawalah kedua putrinya ke panti asuhan di Boston Female Asylum karena Peter ini tidak bisa merawat anak-anaknya lagi karena kondisi mentalnya yang memang sudah terusik, sehingga Peter ini pun bahkan sempat dikirim ke rumah sakit jiwa karena itu. Makanya itulah dia pun menitipkan kedua anaknya ke panti asuhan tersebut. Dah, di sana tinggallah mereka kan, si Jane sama Delia nih berdua aja di situ, dengan catatan file panti asuhan yang memberitahu bahwa mereka berdua ini berasal dari keluarga yang memiliki kehidupan sangat buruk. Kasian ya. Nah, lalu pada suatu hari ada nih seorang ibu-ibu kaya bernama Nyonya Ann Topan yang sedang mencari pembantu. Dia datanglah ke panti asuhan Boston Female Asylum itu, dan saat itulah dia memutuskan untuk mengadopsi satu anak yatim. Dari sini bisa kalian tahu ya, sebenarnya dia mengadopsi anak di panti ini bukan karena dia betul-betul ingin membantu salah satu anak di sana, tetapi dia berpikir bahwa mungkin seorang anak yatim piatu di sana bisa menjadi pelayan atau pembantu yang bisa diandalkan gitu. Jadi saat itulah Nyonya Ann Topan ini memutuskan untuk mengadopsi Jane aja nih, bukan kakaknya juga, enggak, cuma Jane aja. Dari sanalah Jane mulai berpisah dengan Delia kakaknya. Dan setelah itu Jane ini tidak hanya secara teknis diadopsi oleh keluarga ini, tetapi Jane juga diberi nama keluarga gitu. Dan begitulah cerita bagaimana si Jane ini mendapatkan nama Jane Topan, diambil dari last name-nya keluarga angkat dia. Nah, selain Jane, Nyonya Ann Topan ini sebenarnya sudah memiliki putri kandung yang bernama Elizabeth Topan, yang juga seumuran dengan si Jane. Dan semenjak diadopsi sama Ann ini, Jane betul-betul dijadikan pelayan di sana, dijadikan pembantu. Jane diharuskan membantu kegiatan rumah tangga, menyapu, mengepel, mencuci baju. Tapi walaupun begitu, Jane sama si Elizabeth ini memiliki hubungan persahabatan yang baik gitu, Dan sebenarnya juga keluarga Topan ini berperilaku cukup adil untuk Jane. Tapi walaupun Elizabeth sama Jane ini adalah teman baik, bestie, jauh di lubuk hatinya Jane ini merasa sedikit cemburu sama Elizabeth karena dia tahu Elizabeth adalah putri dari keluarga yang kaya raya luar biasa, sementara dirinya hanyalah seorang pelayan di sana. Walaupun dia selalu bersikap baik gitu di depan Elizabeth kan, tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia semakin menyimpan kecemburuan pada Elizabeth, seiring berjalannya waktu tinggal bersama mereka. Nah, tapi kadang nih, keluarga Topan ini selalu mengingatkan Jane tentang, kau ingat kau punya darah Irlandia ya. Mereka sering mengatakan kepada si Jane, imigran Irlandia ini sangat dikritik dan dipandang sebelah mata loh di sini. Sehingga mereka itu seringkali tidak dapat menemukan pekerjaan atau tempat tinggal karena mereka menjadi orang Irlandia. Jadi kau sebenarnya udah nggak bisa pergi ke tempat-tempat lain lagi, Jane. Kau harusnya berterima kasih sama kami karena udah ngasih kau kehidupan yang sangat indah, kata keluarga itu. Nanti nih kalau semisal si Jane ini bertindak tidak pada tempatnya, mereka bakal ngingatin hal itu lagi, macam mengingatkan, kau harus tahu asal kau dari mana. Harusnya kau tuh lebih bersyukur. Kau tahu kan betapa orang-orang tidak menginginkan kau. Lihat sekarang apa yang telah kami berikan sama kau. Kau harus berterima kasih ya sama kami. Kau harus lebih banyak bersyukur lagi, Jane. Selalu diingatkannya ke situ-situ lagi gitu, Dan ketika si Jane ini tumbuh remaja, banyak orang-orang menilai dirinya ini sebagai anak yang sangat ramah. Jane menjadi anak yang sangat mudah disukai, dan banyak juga orang-orang yang mendengar kisah-kisah mengagumkan tentang dirinya. Dan sejak saat itulah, banyak orang di lingkungan sekitarnya rumah si Jane itu mempercayai Jane juga
untuk turut mengasuh dan mengawasi anak-anak mereka. Pokoknya banyak betul lah orang-orang yang percaya dan suka sama si Jen ini, Wak. Tapi yang tidak diketahui oleh mereka ini adalah sebenarnya Jen ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang pembohong, tukang kibus, pengulok, liar. Karena si Jen ini selalu mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ayahku adalah seorang pelaut dan kakak perempuanku itu udah nikah, Wak, dengan pangeran kaya. Nah, orang-orang yang dengar cerita si Jen, masa iya Jen, wow, pelaut, pangeran, wow Jen. Padahal kenyataannya apa? Ayahnya adalah seorang pemabuk yang dirawat di rumah sakit jiwa dan kakaknya Delia, Wak, sebenarnya sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena setelah si Jen ini diadopsi, kakaknya itu menjadi pekerja seks komersial, Wak. Dan dia terbunuh ketika dia sedang bekerja sebagai PSK itu. Jadi bohong siapa ini? Siapa si Jen ini? Dan gak cuma di lingkungan tempat tinggalnya aja, Wak. Di sekolah pun dia suka ngarang-ngarang cerita. Dia malah suka bergosip biar kalian tahu. Dan dia ini juga suka memfitnah teman-teman sekolahnya. Dia ini akan terus mengarang kebohongan tentang orang-orang yang sangat tidak dia sukai. Siapa yang gak dia sukai ya dipitnah sama dia itu. Dan tidak jarang juga karena fitnah dia ini ke teman-teman, mereka jadi sering terlibat perkelahian, Wak, dan sering tuh macam dipanggil ke guru BK-nya lah di sana. Nah, jadi itu ya sedikit latar belakang tentang si Jen Topan ini. Sekarang kita masuk ke cerita berikutnya. Nah, sampai akhirnya, Wak, pada tahun 1885 sampai 1887, pada saat usianya Jenny kurang lebih 31 tahun, dia memulai pelatihan keperawatan, Wak, di rumah sakit Cambridge. Nah, di sana lagi-lagi Jen dikenal sebagai wanita yang sangat menawan dan memiliki kepribadian yang sangat baik dan juga hebat. Dia suka ngebantu, dia sangat peduli dengan semua pasiennya dan juga rekan-rekan kerjanya. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat ya rekan-rekan kerjanya jadi suka sama dia lah. Dan selain itu, karena Jen ini betul-betul mahir sekali merayu pasien-pasien di sana, Wak, sehingga hal ini pula lah yang membuat para pasien pun turut mencintainya. Keluarga-keluarga pasien pun juga suka sama dia. Dia selalu membuat semua orang tertawa bahagia sepanjang waktu. Pokoknya semua orang suka lah sama dia, nggak ada yang nggak suka, Wak. Nah, karena itulah akhirnya dia pun mendapatkan julukan Jolly Jen. Tapi lagi-lagi yang diketahui oleh semua orang yang mencintainya ini, baik pasiennya ataupun rekan kerjanya, tidak sesuai dengan kenyataan, Wak. Karena sebenarnya ini yang lebih parah lagi, Jen sudah sangat sering menyalahgunakan morfin pada pasiennya. Dan dia ini juga sering menggunakan pasiennya itu sebagai kelinci percobaan, Wak. Dimana nanti dia akan mencampur-campur obat-obatan untuk bisa melihat bagaimana nih tubuh pasien itu bisa bereaksi. Jen ini jadi sering menyuntik pasiennya dengan morfin dan atropin, yang akhirnya membuat pasien ini pingsan, jadi macam dibuat tidur gitu loh. Atau kadang-kadang dia akan memberikan sedikit obat-obat racikannya ini untuk mencegah mereka bergerak, tapi akan terlihat tetap terjaga gitu, Wak. Dan yang terdengar sangat mengerikan lagi adalah dia ini suka bermain-main hanya untuk melihat hasil yang akan dia dapatkan jika dia menggabung-gabungkan semua obat-obatan ngasal-ngasal itu. Dia suka tuh nengok pasien itu macam zombie gitu, Jadi nanti pas mereka bangun, mereka udah nggak bisa lagi menggerakkan badannya kan. Nengok itu suka dia tuh. Dan untuk menghibur dirinya itu, Wak, dia akan menghabiskan banyak waktunya sendirian dengan pasiennya. Ya buat grafik palsu dan juga mengobati mereka agar hilang kesadaran. Bahkan nih, Wak, yang lebih parahnya lagi, dia sering tuh naik nanti ke tempat tidur pasiennya kan. Tidur di samping pasiennya itu, kemudian dia melecehkan mereka secara gitu ketika pasiennya nggak sadarkan diri. Kan sakit kan. Dan pada saat Jen itu memberikan obatnya ini, Jen tuh nggak cuma pakai jarum suntik aja, Wak. Kadang-kadang dia campurkan ke dalam minuman pasien. Ya ngikut kesempatan aja lah di mana dia yang bisa dia taruh. Dan karena racun-racun racikan dia inilah, dia kadang-kadang juga sudah menghilangkan nyawa pasiennya, Wak. Nanti kalau misalnya pasiennya udah terbaring sekarat ya, dia nanti akan baring tuh di tempat tidur pasien itu bersama pasiennya, dipeluk ya pasiennya, dibelai ya pasiennya. Dan dia ini akan berbisik hal-hal yang kemungkinan bisa menenangkan di telinganya si pasien itu. Kok bisa bebas sekali dia waktu itu kasih obat sembarangan, Wak, tahun 1880-an, Wak. Dan di sekitar tahun segitu juga rumah sakit pastinya belum ya sebagus sekarang lah. Dan waktu itu sangat umum bagi sebagian pasien tidak berhasil sembuh dari penyakit mereka karena obat-obatan dan teknologi mereka minim kali memang. Oleh karena itulah pada saat pasien-pasien itu meninggal, pada saat pasien-pasien si Jen ini meninggal, rumah sakit pun ya nggak terlalu banyak menanyai Jen, Wak. Mereka hanya menanyakan, oh apa yang terjadi sama dia? Ya Pak, dia meninggal karena ini, saya udah ngasih gini tapi dia meninggal gitu. Ya udah, cuma itu aja yang dicatat. Mereka tidak akan
akan melakukan penelitian lebih lanjut lagi, tidak akan melakukan penelitian menyeluruh lagi nih terhadap pasien-pasien Jen. Mereka hanya mempercayai fakta bahwa oh ya udah mereka meninggal, begitulah adanya kayak gitu. Nah, rumah sakit percaya bahwa baik Jen atau perawat-perawat yang lainnya sudah mencoba hal yang terbaik, ya tapi sayangnya mereka meninggal gitu. Mereka tidak memikirkan hal-hal selain itulah, Wak. Dan di sana juga sebenarnya sangat umum bagi perawat untuk bisa memberikan suntikan obat gitu loh untuk pasiennya. Jadi makanya dia leluasa ya dia bermain untuk menghilangkan kebosanannya itu. Alah. Dan karena attitude-nya si Jen ini pun nampak luar biasa mengagumkan di rumah sakit Cambridge itu, Wak. Hal inilah yang akhirnya membuat si Jen ini direkomendasikan ke rumah sakit umum Massachusetts yang merupakan rumah sakit bergengsi tua tahun 1889 malah. Nah, bekerjalah dia di sana kan di rumah sakit yang lebih modern lagi pada saat itu. Dan saat bekerja di sana, ya udah lagi-lagi dia melakukan hal yang sama juga seperti yang dilakukan di rumah sakit sebelumnya. Malah lebih banyak lagi, Wak, pasien yang kehilangan nyawanya di rumah sakit ini dibanding rumah sakit sana karena dia kasih obat racikannya tuh. Dan akhirnya nih ya, berjalannya waktu tiba-tiba si Jen ini dipecat, Wak, dari rumah sakit sekarang. Tapi dia ini dipecat bukan karena dia tertangkap sedang menghilangkan nyawa pasien-pasien itu ya, melainkan karena dia tidak memberikan pasiennya jumlah obat yang tepat. Dan hal inilah yang akhirnya membuat si Jen ini pun balik lagi ke rumah sakit Cambridge, rumah sakit sebelumnya itu. Dan di rumah sakit Cambridge ini pula, Wak, si Jen tuh dipecat lagi. Karena apa? Bukan karena dia ketahuan bereksperimen dengan pasien-pasien, bukan. Karena lagi-lagi dia ini terbukti memberikan obat secara sembrono ke pasiennya. Jadilah kira si Jen ini dipecat dari dua rumah sakit ini kan. Tapi walaupun begitu dia pun gak kebingungan karena kehilangan kedua pekerjaannya ini, Wak. Dia langsung mikir, gak apa-apa, aku gak butuh-butuh mereka kali kok. Aku masih bisa ini jadi perawat swasta di luar, atau aku juga bisa jadi pengasuh di rumah-rumah orang. Gak harus melalui rumah sakit juga lah, itu gampang gitu. Dan betul aja, Wak, Jen ini pun akhirnya mendapatkan lebih banyak pasien lagi dengan cara ini. Karena kan memang banyak orang yang suka sama dia kan. Ya gampang lah dia bisa dapat kerjaan lagi. Nah nanti biasanya, Wak, dia ini akan menawarkan pekerjaannya sebagai perawat itu ketika dia menjadi pengasuh di rumah-rumah orang. Nanti dia bilang, Pak, Bu, kalau seandainya butuh perawat pribadi di rumah, hubungi saya aja. Saya sangat berpengalaman, Bu. Karena saya sudah pernah kerja di rumah sakit Massachusetts loh. Sama juga di Cambridge. Saya sudah sangat berpengalaman. Nanti, Bu, hubungi saya aja kalau ada apa-apa gitulah. Nah dari sinilah, Wak, tanpa diawasi orang-orang besar yang bisa memecatnya, orang-orang yang lebih kompeten juga, dia betul-betul sendirian ya tanpa pengawasan, makin leluasa lah dia mencari kebahagiaannya dia ini kan. Langsunglah berjatuhan korban-korban berikutnya, Wak. Nih ya, korban pertama dia setelah dia keluar dari rumah sakit itu adalah pasangan tua yang bernama Israel dan Lovely. Pertamanya dia racuni dulu Israel kan, abis itu dia berakting lah ini kehilangan Israel kali. Dia pun menghibur dan setia menemani Lovely, istrinya Israel. Bahkan Jen ini juga sempat tinggal di rumahnya Israel itu selama 2 tahun, Wak. Baru abis itu diracuninya Lovely. Nah itu yang pertama. Kemudian si Jen ini pun dapat pekerjaan lagi nih, merawat seorang nenek-nenek yang suaminya baru saja meninggal. Tapi sayangnya tidak begitu lama dia merawat nenek itu, Jen pun langsung meracuni nenek yang malang itu dan memberitahu kepada cucunya bahwa nenekmu meninggal karena penyebab alami, cu. Karena pun kebetulan nenek itu udah sangat tua kali, Wak, makanya nggak dicurigai. Nah pintarnya si Jen di sini, Wak, dia akan menargetkan pria dan wanita yang lebih tua yang memang sudah sakit-sakitan dan udah dirawat gitu loh. Jadi makanya itulah orang-orang tidak mencurigainya. Buat apa, Nat? Buat klaim asuransi? Enggak, cuma buat ngilangin kebosanan dia aja. Dan setelah menghilangkan nyawa si nenek tadi, Wak, Jen pun balik lagi nih, pindah lagi cari mangsa berikutnya. Dan kalian tahu dia pindah kemana? Dia pindah ke kakak angkatnya yang lama. Masih ingat siapa? Betul, Elizabeth Topan. Saat itu Jen pun langsunglah mengunjungi Elizabeth yang memang sudah menikah. Dan ketika sudah bertemu, Elizabeth tidak berpikir 2 kali lagi. Dia pun langsunglah mengundang Jen untuk bisa pergi ke Cape Cod juga untuk berlibur. Tetapi sayangnya, Wak, Elizabeth tidak berhasil melewati minggu itu karena Elizabeth pun turut menjadi korbannya Jen Topan. Jen mengatakan nih, Wak, ya, bahwa dari semua korbannya, Elizabeth inilah satu-satunya yang dia hilangkan nyawanya karena kedengkian, karena dendam. Dimana Jen ini akan membuat kematian Elizabeth ini lebih lama dan berlarut-larut. Jadi Jen itu macam disiksanya dulu gitu loh Elizabeth. Jen ini meracuni si Elizabeth selama berminggu-minggu sebelum akhirnya dia menghilangkan nyawanya Elizabeth, Wak. Dan setelah si Jen hilangkan nyawa Elizabeth, dia naik ke tempat tidurnya Elizabeth, dipeluknya, dibelainya, ditatapnya muka Elizabeth yang memang udah terbujur kaku itu. Dan Jen merasa kepergiannya Elizabeth ini sangat memuaskan bagi dia karena Jen ini adalah orang yang memiliki kemarahan dan juga kecemburuan kepada Elizabeth kan, yang memang udah dia pendam selama ini gitu loh, Wak. Padahal Elizabeth udah baik gitu loh sama kau, gak juga dibuatnya kau macam budak di rumah itu kan. Cuma perkara tahu Elizabeth ini punya keluarga kaya, kau pun udah diangkat sama keluarga kayanya siapa ini, si Elizabeth.
Kasian kali ah. Nah itu korban berikutnya Wak. Dan setelah dia menghilangkan nyawanya Elizabeth, Jane ini pun mendapatkan pasien atau klien baru lagi nih, yaitu keluarga Davis. Nah mereka ini adalah keluarga kaya raya melintir Wak, yang meminta Jane ini mengawasi anak-anak mereka. Sering juga tuh mereka bawa si Jane ikut bersama-sama mereka untuk pergi ke pantai, buat piknik dan ke tempat-tempat liburan lainnya lah. Dan selama bertahun-tahun tinggal di rumahnya si keluarga Davis ini, Jane tuh sempat berutang Wak kepada mereka sebesar $500 waktu itu. Kalau sekarang ini kurang lebih udah $15.000 Wak, sekitar 200 jutaan. Dan pada suatu hari ibu dari keluarga Davis ini yang bernama Mattie Davis pergilah ini ke rumahnya Jane. Rumah Jane ini memang dibangun pas sekali di belakang rumah inti mereka itu, supaya si Jane tuh ya tinggalnya di situ. Datanglah Bu Mattie ini kan, dia datang untuk menagih utang. Jane, aku bisa minta nggak uang yang kemarin pernah kau pinjam? Kok belum ada bayar sama sekali loh. Oh iya Bu, masuklah dulu masuk Bu. Kok ibu tumben tiba-tiba nagih sekarang? Aduh kok Bu, duit ini saya juga mau bayar. Minum dulu ya Bu ya, kata. Jane pun nawarin lah tuh Bu Mattie segelas air mineral kan Wak. Tapi tentu saja ini bukan air sembarang air, karena air ini sudah dicampur Jane sama obat-obatan penghilang rasa sakit dosis tinggi. Mattie diminumnya, pingsan langsung. Dan pada saat melihat si Mattie ini pingsan, Jane pun langsung menyuntikkan Mattie lagi dengan lebih banyak morfin lagi Wak. Dan sejak saat itu Jane terus-menerus membius Mattie sehingga Mattie ini terus-terusan dalam keadaan tidak sadar diri selama seminggu penuh. Tapi masih hidup ya. Dan pada saat itu Jane memberitahu kepada keluarga Davis bahwa Mattie ini memiliki semacam penyakit dan memang harus saya rawat gitu. Dan sama seperti korban lainnya, Mattie Davis ini pun meninggal 1 minggu kemudian Wak. Dan setelah kematian si Mattie Wak, Jane ini tetap diminta untuk tinggal bersama mereka. Karena Alden Davis, suaminya si Mattie ini, meminta Jane untuk bisa merawat dan juga menjaga anak-anaknya. Karena kan istri Mattie udah meninggal. Nah karena si Jane ini masih berutang sama keluarga ini kan belum dibayarnya tuh. Nggak mungkin cuma Mattie aja yang tahu kalau dia minjam duit kan. Pasti semua keluarga pun tahu nih. Maka dari itulah Wak, Jane pun memutuskan untuk menyingkirkan mereka semua tuh. Karena menurutnya itulah caraku satu-satunya untuk bisa menyelesaikan utang-utang ini ya kan. Akhirnya Jane pun memulai aksinya lagi Wak. Dimulai dengan putri bungsunya Alden yang bernama Genevieve Desis. Dengan cara apa? Memasukkan racun lagi ke dalam minumannya, dan Genevieve pun meninggal dunia dengan cepat. Lebih cepat lagi dari perkiraan dia. Dan pada saat Genevieve ini meninggal Wak, Jane ini pun menyebarkan tuh gosip ke seluruh kota. Dia bilang, ih kasihan ya Genevieve ini meninggalnya dia bunuh diri kata dia. Karena dia ngerasa kesepian, ibunya udah meninggal, kayak gitulah dia nyebar-nyebar gosip. Padahal dia yang bunuh tuh. Orang-orang pun percaya sama dia. Dan 2 minggu setelah kematiannya Genevieve ini Wak, Jane langsung membunuh Alden Davis, suaminya si Mattie-nya. Dia dibunuhnya, dikasih racun lagi kan, meninggal lagi. Terus 4 hari setelah kematiannya Alden barunya Jane langsung menghilangkan nyawa putri tertuanya Alden, yaitu Minnie Davis. Sama juga caranya, meninggal sudah si Minnie ini. Tapi sebenarnya Wak, di malam ketika Jane menyuntikkan Minnie Davis, ayah mertuanya Minnie pas pula lagi mampir ke rumah mereka. Dan dia sempat nih nengok si Jane menyuntikkan Minnie sesuatu. Nah dari sinilah Wak, ayah mertuanya Minnie ini udah menaruh kecurigaan. Jangan-jangan si Jane ini pula yang sudah ngabisin nyawa menantu nih. Dia memang gak memiliki bukti bahwa si Jane ini telah menghilangkan nyawa Minnie, tapi dia memiliki firasat yang sangat kuat Wak, bahwa ada sesuatu yang gak beres nih di sini. Karena kalau dilihat oke lah dia perawat, wajar dia menyuntikkan. Tapi kan baru-baru ini 3 orang dari keluarga Davis meninggal tiba-tiba kan. Makanya itulah akhirnya mertuanya si Minnie ini pergilah ke dokter untuk bisa meminta pertolongan. Dok, diceritain lah tuh kan dari awal apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Davis ini dok. Beberapa waktu ini loh keluarga Davis ini baru aja kehilangan anggota keluarganya. Sekarang menantu saya pula lagi. Coba tolong dokter periksa lagi lah, kata saya butuh jawabannya dari ini. Karena memang keluarga mereka ini adalah keluarga kaya raya kali. Jadi waktu itu mereka pun memutuskan untuk ya udah gali tuh mayat keluarga Davis lagi untuk bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, akhirnya laporan yang dari dokter itu diterima, dokter pun bekerja sama lah sama polisi untuk menggali lagi atau meneliti kembali jasad dari para keluarga Davis. Tapi kan tahun 1880 nggak bisa secepat itu kan, butuh waktu lama nih untuk bisa menganalisa ada apa dengan jasad ini gitu. Nah sebelum dia ketahuan, Jane langsung cepat-cepat mengundurkan diri bekerja dari keluarga si Davis. Pergi dia kan dari sana dan dia memutuskan untuk pergi menemui suaminya Elizabeth yang bernama Oramel. Nah, Oramel waktu itu bekerja sebagai pendeta gereja, Wak. Dan selain untuk melindungi dirinya, Jane ini juga ingin mencoba membalas dendamnya kepada Elizabeth yang gak bersalah ini dengan cara membuat Oramel ini bisa jatuh cinta kepada dia. Dan ketika Jane ini datang ke rumahnya si Oramel, Jane pun menawarkan diri untuk menjadi pengasuh atau perawat hidupnya mereka. Karena Oramel ngelihat Jane ini adalah adik mantan istrinya dan dia pun dikenal masyarakat adalah wanita yang sangat baik. Maka Oramel pun langsung gak pikir 2 kali, dia pun langsung, oh iya gak apa-apa, kamu tinggal aja di sini, bekerja saja sama saya gitu. Dan pada saat tinggal di rumah Oramel ini, Oramel gak tinggal sendirian Wak, dia ada saudara perempuan Oramel, kita sebut namanya Lala, sama satu ART juga nih, tambah lagi si Jane kan iparnya Oramel. Jadi mereka berempat lah di rumah itu. Nah seolah tidak ada jerahnya Wak, setelah dia tinggal di rumahnya Oramel, Jane ini entah kenapa langsung memutuskan untuk menyingkirkan duluan ART-nya mereka. Mau diajarnya duluan tuh ART-nya, gak ada salah apa-apa.
Dah disingkirkan, meninggal nih ART-nya kan. Dan setelah itu tanpa berpikir panjang dia pun memutuskan untuk menyingkirkan juga saudara perempuannya si Oramel tuh, si Lala tuh. Saat itu Jen langsung memasukkan beberapa racikan racunnya itu ke dalam minumannya si Lala. Lala sakit dan kemudian Lala pun langsung meninggal. Jen betul-betul memusnahkan mereka semua, Wak. Dia betul-betul menyingkirkan semua orang yang ada di rumah itu dengan caranya. Dan setelah semua orang di sekitarnya Oramel ini meninggal dunia, Jen langsunglah di situ merasa oke, akan kutarik perhatian kau sayang. Si Oramel kan, supaya Oramel ini bisa jatuh cinta gitu loh sama dia. Dia pakai baju-baju bagus, dia pakai baju seksi, wangi, badannya diurusnya si Oramel kan. Tapi nyatanya apa? Oramel sama sekali tidak tertarik sama kau, Jen. Dari situ Jen menyadari, aku udah ngapa-ngapain dah, aku rawat kau baik-baik, aku udah tampil seksi-seksi, nggak juga kau tertarik sama aku. Kurasa dia nggak akan pernah nih nikahin aku. Dia pun nggak suka sama aku. Udahlah, aku bunuh aja lah gitu. Jadi lagi-lagi untuk kesekian kalinya Jen ini pun mulai meracuni Oramel, Wak. Secara ringan tapi memang nggak langsung brak gitu, nggak langsung dibunuh ya siapa ini Oramel. Di sela-sela waktu dia sudah meracuni ringan ini pun Jen masih tetap merayu Oramel dengan mengatakan, aku mencintaimu Oramel. Akulah yang bisa menjadi pengganti Elizabeth di hatimu, lalalalalalala kayak gitu, dengan harapannya semoga aja kau masih mau ini nih, masih mau sama aku. Kan dia kalau disuntikan kayak gitu mungkin ada efek juga, entah kecapean apa kayak gimana, kan tetap dirawat terus nih sama siapa kan, sama si Jen. Siapa tahu luluh lah kau digitukan gitu. Tapi lagi-lagi tidak, Wak. Oramel mengatakan hal yang menyakiti hati Jen. Aku nggak suka sama kau, aku nggak mau sama kau. Kau di sini cuma sebagai perawat aku aja, dan kau juga cuma bekas adik ipar aku. Hati aku bukan untuk kau, katanya. Makin gondok lah si Jen. Nggak lulu si Oramel ini dia buat kan. Dengar itu Jen pun langsung ngancam Oramel, dia bilang, kalau kau nggak terima cinta aku sebar nih berita ke orang-orang, ku bilang kalau aku hamil anak kau. Nah mendengar hal ini Oramel marah lah, dia bilang, kalau kau ngomong yang enggak soal aku pecat kau langsung, aku lapor kau kantor polisi kau ya. Janganlah sayang, jangan kau lakukan itu, aku nggak bisa hidup tanpa kau sayang. Kalau kau nggak terima cinta aku, bunuh diri aku deh. Bunuh diri lah kau. Kata siapa? Kata Oramel. Memang nggak mau si Oramel, macam mana mau kau paksa? Tapi sebenarnya nyatanya si Jen itu betul-betul nggak ingin bunuh diri juga. Wah, dia takut aja tuh, orang gertak sambal aja dia. Dia cuma ingin perhatian Oramel aja. Dikacangin balik kau sama dia, malah diancam balik kau, mampus. Dan sampailah di sewaktu-waktunya, entah gimana ceritanya Oramel ini mengetahui bahwa selama ini Jen ini sudah mencoba meracuni nyawa. Aku nggak dapat informasinya, tapi intinya si Oramel tahu Jen sudah mencoba meracuni aku. Akhirnya Oramel ini pun langsung pergi ke kantor polisi kan, dia memberitahu, Bapak, ada wanita yang bernama Jen Topan sudah mencoba untuk membunuhku, dan dia juga sudah mencoba meracuniku. Bahkan mungkin dialah yang sudah menghilangkan nyawa seluruh anggota keluargaku. Segera tangkap dia sekarang. Dan karena laporan ini tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1901, Jen ini pun langsung ditangkap, Wak. Dan dari hasil pemeriksaan polisi mulai curiga nih, sepertinya Jen ini sudah menggunakan arsenik untuk membunuh pasien-pasiennya selama ini. Tapi waktu itu polisi tidak dapat membuktikan bahwa si Jen ini pernah membeli arsenik, Wak. Kok dapat stok ini dari mana nih? Nggak ada bukti itu kan, macam butuh bukti struk atau apalah tanda terima dia pernah beli arsenik, ini nggak ada. Dari situlah polisi sempat menemui jalan buntu tuh. Dan di samping itu juga, Wak, tibalah masanya si Jen ini mau diadili di pengadilan kan. Jen datanglah. Dia muncul mengenakan seragam perawat untuk bisa membujuk publik nih, supaya terkesan aku hanyalah seorang perawat yang selama ini merawat semua pasien-pasienku dengan segenap perhatian dan cintaku, tapi malah aku dituduh melakukan hal sekeji itu. Orang-orang publik pun juga sempat kasihan sama dia. Kasihan ya, dia selama ini ngerawat pasien-pasiennya malah dituduh kayak gini, kok tega kali, malah yang nuduhnya abang iparnya dulu, gitulah. Dan ketika menunggu persidangan selanjutnya, selama di penjara si Jen ini macam sempat menulis novel romantis gitu lah, Wak, karena dia memiliki tujuan baru dalam hidupnya, yaitu tiba-tiba dia aku pengen jadi penulis lah gitu. Harusnya dari lama kok kayak gitu, bodoh. Bisa aku jadi perawat mematikan. Dari dulu kok nulis aja itu udah bagus. Kesel aku, maaf ya. Dan sampai akhirnya, Wak, waktu yang ditunggu-tunggu untuk bisa membuktikan kejahatannya si Jen ini tiba. Karena polisi akhirnya menemukan morfin dan atropin di jasad semua keluarganya Davis, yaitu Matty, Jeff, si Minnie dan Alden. Ada tuh jawabannya setelah disuruh mertuanya Minnie kan. Betulan memang ada kandungan racun itu di dalam apanya. Tapi pada saat itu memang si Jen ini hanya baru didakwa dengan 3 pembunuhan aja, Wak, nggak keempat-empatnya. Dan sebelum bisa diadili, Jen pun perlu diwawancarai oleh seorang psikiater, Wak, untuk bisa ngeliat dia ini waras apa tidak nih. Nah, pada awalnya Jen ini tidak mengaku atas perbuatannya itu. Tapi tindakan dia ini tidak berlangsung lama karena Jen pun akhirnya bisa mengaku setelah beberapa kali dipush terus sama polisi kan. Dan dia mengatakan kepada psikiaternya bahwa dia ini sudah menghilangkan nyawa sekitar 31 orang pasiennya. Udah 31 orang, Bu. Dan dia menghitung semua korbannya itu menggunakan jarinya. 1 ini, 2 itu, 9 ini, 10 ini, 11,
15 gitu pakai tangannya, dan dia bisa mengingat semua nama 31 orang itu. Tapi para dokter sama polisi percaya bahwa nggak mungkin 31, pasti lebih banyak dari ini nih pasti ya. Dan selain itu Jen juga memberitahu kepada dokter bahwa dia ini mendapatkan kenikmatan seksual gitulah pada saat dia menghilangkan nyawa korban-korbannya ini, Wak. Nah karena itulah psikiater pun memutuskan bahwa Jen Topan ini memang tidak waras dan tidak memiliki akal sehat. Dan saat persidangan selanjutnya tiba, sidang berlangsung sekitar 8 jam dan Jen dinyatakan tidak bersalah. Karena alasan apa ya, dia nggak waras gitu loh. Dan dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup penjara di rumah sakit Tonshen Insen, Wak. Dan ketika vonisnya dibacakan dikabarkan Jen ini apa, ketawa. Kok dijatuhi hukuman tok gitu. Gitu. Sehingga masyarakat lagi-lagi menjulukinya Jolly Jen. Itulah, nggak cuma Jolly Jen yang dia memang suka buat orang ketawa, tapi itu ada dengar sidangnya dia pun ketawa juga. Dan pengawas rumah sakit jiwa pun juga mengatakan bahwa Jen ini sama sekali tidak menyesali aksi penghilangan nyawa berantai itu. Dia malah bangga dengan jumlah korban yang sudah dihabisi. Dan seiring berjalannya waktu di dalam rumah sakit dikatakan bahwa kesehatan mentalnya si Jen ini mulai makin menurun lagi, Wak. Karena Jen ini makin sering lagi berhalusinasi, dia jadi nggak suka makan kayak gitulah. Dan Jen waktu itu tinggal di rumah sakit Tonton Insen itu selama sampai dia umur 81 tahun. Dan dia pun meninggal karena pneumonia. Begitulah kisahnya, Wak. Dan dari kisah ini Jen Topan pun dianggap sebagai penghilang nyawa berantai wanita pertama yang diyakini sudah menghabisi nyawa lebih dari 100 orang korban. Cerita kali ini betul-betul kayak menakutkan kali ya kan. Karena jelaslah kita ini lagi sakit nih. Contohnya kita lagi sakit, pasti kita sangat bergantung sama perawat kan. Gimana perasaannya si korban-korban itu yang betul-betul percaya sama si Jen. Dia dapat perawat yang selama ini dia anggap bisa merawat dia, ternyata itulah dia pembunuhnya. Dan memang betul aja, Wak, ketika kasusnya si Jen Topan ini menyebar, hal ini menyebabkan masyarakat di sana betul-betul ketakutan dengan perawatan dari perawat-perawat di sana. Tapi itu dulu pasti ya, sekarang udah nggak mungkin lagi ya kan. Sekarang teknologi kan udah makin canggih, obat-obatan juga udah makin update. Jadi hampir udah lama kali aku nggak pernah menemukan kasus-kasus perawat yang menyalahgunakan obat-obatan di sana untuk menyakiti atau mencelakai pasiennya. Karena aku sama kalian juga pastinya percaya bahwa semua kalian yang bekerja sebagai perawat dimanapun kalian berada, pasti kalian sudah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang terbaik dan siap membantu kami semua. Terima kasih ya perawat-perawat sayangku. Semangat terus, tetap jaga kesehatan di sana. Ya, oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.